Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Ikania dari NPM akhir 087. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai teknik ortodonti fotografi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu persiapan pasien. Yang pertama ini, jadi pada pasien itu perhiasannya harus dilepaskan dan rambut yang panjang harus diikat ke belakang agar telinga dan leher ini bisa terlihat. Kemudian yang kedua, telinga kanan dan kiri terlihat dengan proporsi yang sama. Kemudian yang ketiga, pasien harus berdiri pada keadaan gigi berkontak dan jaringan lunak wajah dalam keadaan istirahat. Kemudian yang keempat, mata pasien harus melihat ke arah lensa kamera. Kemudian yang kelima, jarak pasiennya itu 1 hingga 1,5 meter dari posisi kamera ke posisi pasien. Kemudian yang keenam, tinggi kamera harus tepat, yaitu tinggi kamera sama dengan region mata dan juga hidung. Kemudian, adapun persiapan pada operator. Jadi, operator itu harus mempersiapkan pola grid dan fokus pada layar yang berfungsi sebagai orientasi. Hal ini dapat dilihat melalui melihat pandangan pada kamera. Nah, grid ini terdiri dari serangkaian garis horizontal dan vertikal yang disertai dengan lingkaran titik fokus utama. Pada gambar di sini terlihat gambaran foto ekstraoral. Yang pertama ini terlihat gambaran wajah frontal dengan bibir yang rileks, kemudian wajah frontal dengan bibir yang sedikit tersenyum, kemudian ada profil wajah pada sisi kanan dengan bibir yang santai. Nah, pada wajah yang frontal ini atau dengan bibir rileks, pasien melihat ke arah kamera, kemudian matanya terbuka dan melihat ke kamera dengan lurus. Kemudian karena ini pasien saya menggunakan kerudung, tetapi yang harus dilakukan pasien itu telinganya itu terbuka dan tidak ada kacamata atau perhiasan yang mengganggu foto ekstraoral ini. Kemudian garis interpupil horizontal ke arah bingkai. Kemudian perkiraan pusat bingkai itu dapat dilihat dari ujung hidungnya. Kemudian yang kedua ini wajah frontal dengan posisi bibir yang tersenyum. Ini menggunakan format yang sama dengan yang tadi, dengan menambahkan senyum yang alami. Kemudian yang ketiga ini profil wajah pada sisi kanan dengan bibir yang santai. Jadi pada keadaan ini pasien itu diinstruksikan untuk oklusi secara sempurna, jadi gigi dalam keadaan oklusi, kemudian bibirnya rileks dan bersentuhan, kemudian posisi kepala itu dia itu memandang ke arah depan, kemudian seluruh bagian kepala dan juga leher itu ditampilkan di layar. Kemudian perkiraan tengah bingkai itu adalah dari 1,0 cm bagian anterior tragus. Kemudian latar belakangnya itu putih dan juga bercahaya. Dan selanjutnya ini ada pemeriksaan foto intraoral. Yang digunakan itu ada cheek retractor, kemudian cermin oklusal. Nah, ada 6 foto intraoral yang diperlukan. Yang pertama itu ada frontal, itu dalam keadaan oklusi, kemudian ada bukal kanan dengan keadaan oklusi juga, kemudian bukal kiri dengan gigi dalam keadaan oklusi. Kemudian kita bisa melihat overjet bagian sebelah kanan, kemudian oklusal rahang atas dan juga oklusal rahang bawah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.